dia kan anak yang baik, melakukan kesalahan itu banyak, tapi yang penting dia itu belajar dari kesalahan itu dan tidak melakukan itu. Jadi waktu itu yang pegang itu yang dia coba itu buat kita belajar yang penting gitu, yang kalau misal dia sobek itu nanti berarti nanti belajarnya dia itu sobek buku itu sesuai dengan keyakinan di kelas yang menjaga barang di kelas enggak? Sesuai enggak kalau menyobek itu sesuai enggak? Enggak kan? Nah nanti dia itu setelah ini tahu ya kalau itu enggak sesuai sama keyakinan kelas berarti tidak boleh ya. Nah, nanti setelah ini dia bukunya yang itu disobek itu dilipat lagi ya, jangan disobek lagi ya, enggak boleh kayak gitu lagi berarti ya dia janji nggak akan menyobek itu lagi, janji itu sudah tahu ya kalau itu nggak boleh. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tapi dari berbuat salah itu kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Hari ini Lala berangkat terlambat. Kenapa Lala berangkat terlambat? Soalnya tadi malam itu dia terlambat. Terus bangunnya jadi terlambat. Iya. Oke. Coba Bu Guru tanya, kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan di kelas enggak? Sekarang coba kalau apa yang akan Lala lakukan biar besok itu enggak berangkat terlambat lagi? Tidurnya cepat, terus biar besok berangkatnya enggak terlambat ya. Ya oke. Udah tahu ya berarti ya Lala ya. Oke, terima kasih Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Juni Murtianti dan juga kepada yang terhormat teman-teman guru SDN Karanganyar Nomor 2. Terima kasih kepada Bu Juni yang sudah memberikan kesempatan saya, memberikan izin sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang ada di sini yang menyempatkan bisa mengikuti kegiatan saya di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rezeki dan juga hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa berdiri di sini, bisa hadir di sini dalam kesempatan saat ini kegiatan diseminasi. Langsung saja ya. Kegiatan hari ini adalah tentang diseminasi konsep dan implementasi budaya positif. Diseminasi dan konsep implementasi budaya positif, yaitu saya akan berusaha menumbuhkan budaya positif pada siswa kelas 2 SDN Negeri Karanganyar 02. Kenal ini ya Pak Ali. Najwa Shihab. Oh ya. Menurut Najwa Shihab itu
tugas guru tuh bukan menjejalkan pelajaran, tetapi guru itu harus menghidupkan pengetahuan. Menjejalkan berarti terus dijejelin gitu ya Pak. Dan cara tegasnya gimana Pak? Kebenaran guru bukanlah hal yang absolut, berarti bukan selamanya yang guru sampaikan itu betul gitu ya. Karena murid itu bukan kerbau yang harus serba menurut gitu Pak. Nah di sini menurut KHJ itu Ki Hajar Dewantoro itu mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Di sini pendidik diumpamakan sebagai seorang petani atau tukang kebun, kemudian siswanya adalah benih tanaman yang ditabur oleh petani, yaitu petani itu guru sendiri ya Pak. Dan yang sekolah itu adalah lahannya. Jadi kita harus menanamkan hal yang baik ya, biar tanaman lahannya itu tumbuhnya dengan subur, tanamannya juga tumbuh dengan baik. Urgensi menciptakan suasana positif di sekolah. Jika murid diibaratkan dengan biji jagung atau padi ya, maka suasana positif di lingkungan sekolah adalah sebagai misal tanah yang subur gitu kayak di lingkungan sekolah. Kemudian yang sangat dibutuhkan berarti begitu berkembang biji-biji tersebut, gimana terciptanya suasana positif di lingkungan tempat belajar, maka otomatis kan harus membutuhkan kenyamanan lingkungan yang akan membuat murid itu belajarnya dengan nyaman, kemudian sehingga mereka itu bisa tumbuh berkembang dengan sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ada dua kodrat. Di sini diumpamakan ini. Coba misal tangan mengepal. Nah, ada dua. Apakah kira-kira Anda itu akan membuka kepalan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Itu mengapa? Terus misal, atau mungkin jawabannya yang kedua, apakah Anda akan bersama tetap mengepalkan tangan, menolak membuka tangan dengan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Coba barangkali coba tangannya dikepalkan dulu. Misal Pak Ali mau bukanya itu dengan dipaksa, digoda, atau Pak Ali tetap teguh pegang terus. Kenapa Pak Ali? Apa? Kenapa Pak Ali? Kenapa tetap menggenggam? Sebabnya tangan menggenggam itu kan menunjukkan kekuatan, semangat, ya. Jadi kan jangan dibuka dia bisa lain, keinginan sendiri dibuka. Akalnya ini berpendapat yang lain, ada dibuka dengan dirayu membentuk. Kalau menurut saya, tangan digenggam itu dibuka tergantung situasi dan kondisi banget.
Kalau situasinya itu misalnya bujukan, godaan, itu adalah baik, mengapa tidak dibuka? Tapi kalau itu merupakan istilahnya sesuatu yang sudah baik, sebenarnya kita harus bisa lebih ditekankan semangat. Mungkin ada tadi proses pendapat lain, katanya apa? Kalau mendengar terus, kalau pepatah orang Jawa, orang yang mengepal terus itu pelit orangnya. pelitnya dengan siapa berarti? Yang baiknya atau yang tidak baiknya? Kencang, tidak mau berbagi. Oh, Itu, jadi kalau tangan mengepal itu kencang, tidak mau berbagi. Orang yang baik adalah tangannya terbuka. Dia berbagi dengan siapapun terbuka tangannya. iya. Setuju, terima kasih. Banyak sekali ya, berarti nggak semuanya itu satu pendapat dan banyak persepsi. Mau kita mengepal, mau kita menggenggam atau membuka pun ada banyak segi positifnya juga nih. Tidak semua itu dari segi negatif. Ya, terima kasih. Kemudian ini adalah perubahan paradigma teori ilusi kontrol. Ilusi kontrol, kalau ilusi kontrol itu kan berarti kita mengontrol ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat sebelahnya dulu. Nah, ini yang tadi itu kan paradigma ya, paradigma. Nah, paradigma ini kita ubah dari paradigma stimulus respon, kita ubah jadi teori kontrol. Di mana kita mengontrol seseorang, misal yang di sini, stimulus respon, kalau kita baca ya, pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengambil kontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau yang sebelah sini menurut jenengan baik ya, kiranya apakah kita bisa dipilih sebelah sini? Semuanya bisa yang satu. Orang lain atau tidak, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak kan, itu tidak baik ya. Makanya dari stimulus respon berubah ke teori kontrol. Jadi yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah dengan kita berusaha memahami dengan orang lain tentang dunia. Lebih positif ya, strategis. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus berbicara bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak semua dinilai dengan negatif. Kemudian yang orang lain bisa mengontrol saya, tetapi harusnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Betul kan?
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Anda mau dikontrol orang lain? Tolong tadi. Iya. Kan kayak robot berarti ya, kalau kita mau dikontrol orang lain ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga kayaknya nggak mungkin ya. Dan jangan, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti halnya diri kita juga tidak mau kan dikontrol orang lain ya. Kemudian kolaborasi, pemaksaan pada saat rujukan gagal diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita saling berkolaborasi, sharing gitu, lebih ke kegiatannya positif berarti ya. Dan yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah, kita ubah dengan berpikir menang gitu. Kemudian yang slide berikutnya adalah disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri juga membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian juga nama dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Slide berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Mungkin belum pada tahu ya. Ini yang saya dapatkan di pendidikan CGP, itu ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal misal yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu dengan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian masih dengan motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Biasanya seperti itu ya, kita ingin melakukan sesuatu kan itu ada iming-iming ya, sebuah imbalan itu kan pasti di benak kita. Kalau kita melakukan itu kita mau dapat apa sih kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang motivasi internal, yaitu tujuan yang disiplin positif yang harus kita tanamkan itu ya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan dengan hanya mendapat imbalan ya. Kemudian di slide berikutnya, ini siapa Pak tadi? Ki Hajar Dewantara. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri ya. Mandiri ya, berarti ya sama artinya. Iya, kita harus mandiri. Kemudian ini yang dinamakan budaya positif. Sebelum jadi budaya positif, yang pertama kan jelas kita
membuat peraturan kelas. Peraturan kelas apa sih peraturan kelas ya? Apa yang ingin kita capai di kelas tersebut? Gimana caranya biar kelas tersebut itu jadi nyaman, juga bisa misal jadi kondusif, jadi disiplin, anak-anaknya bisa mematuhi. Bedanya ini ada peraturan dan ada keyakinan. Kalau peraturan biasanya lebih ke guru yang membuat, sedangkan keyakinan itu kita bisa bermusyawarah sama anak-anak. Jadi anak-anak iya, karena keyakinan, kesepakatan itu kan berarti dengan musyawarah sama anak-anak, apa sih yang ingin dicapai di kelas, misal. Tapi biasanya kalau bahasa anak-anak kan masih itu tuh jangan makan di kelas, gitu. Masih berupa kalimat-kalimat, ada kata jangan kan negatif ya. Harus mungkin jangan datang terlambat. Nah, itu di keyakinan kelas itu dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misal menjaga, jangan membuang sampah, berarti dengan menjaga kebersihan lingkungan di kelas. Jangan datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Terus jangan nakal, itu kan bisa dijadikan kalimat positif, saling menghargai dan menghormati antar teman, seperti itu. Nah, di sini ini mungkin salah satu kegiatan contoh pembentukan atau proses pembuatan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik, bukan hanya keinginan guru aja. Jadi keinginan peserta didik dalam mewujudkan kelas yang mereka impikan. Kelas yang diimpikan, tidak ada hukuman atau reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini dibentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Jadi kita hanya memang menawarkan mau membuat keyakinan kelas apa, contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah. Sebelumnya saya mau tanya, apakah di kelas jenengan sudah ada keyakinan kelas? Di kelas 1 ada sebelum itu? Kelas 1 sudah ada keyakinan kelas, Mas? Kali berapa? Apakah sudah pernah dibentuk, maksudnya atau dibuat keyakinan kelas? Keyakinan di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, identifikasi implementasi peraturan yang ada. Misalkan menanyakan efek yang diterima dari peraturan yang dijalankan. Berarti kita jelaskan ya. Efeknya nanti kalau terlambat kayak gimana. Jadi anak-anak sudah sadar kalau nggak mematuhi, nanti mereka akan gimana. Kemudian penyusunan keyakinan kelas dengan murid mengutarakan keinginannya dulu. Keinginan keyakinan kelas melalui mengusulkan pendapat. Bisa kayak kemarin saya ya, post-it, kertas post-it nanti ditempelkan setiap anak mau ngasih saran atau mengusulkan kelas apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penetapan keyakinan kelas.
Ini di sini sedang menentukan keyakinan kelas apa saja yang disepakati, kemudian dideklarasi, murid menuliskan namanya sebagai bentuk deklarasi kelas yang telah disepakati, dan yang terakhir dievaluasi, yaitu akan dilakukan evaluasi setiap minggu terkait pelaksanaan keyakinan kelas. Kemungkinan di kelas 6 juga sudah dibikin keyakinan kelas. Di kelas 4 sudah dibuat Bu Siti. Dicoba pakai ini. Nggak apa, nanti dicoba anak-anak disuruh pertama bikin peraturan dulu dari Bu Sitinya. Nah, contohnya ini dari kelas 2, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian yang kedua, budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan santun. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Betul, kalau minta tolong harus ngomong apa Pak Ali? Tolong apa terima kasih Pak Ali? Maaf jika kita melakukan kesalahan, karena walaupun itu mungkin sepele, tapi itu penting ya, harus ditanamkan di anak-anak. Dan yang terakhir, belajar dengan asik, seru dan serius. Ya. Ini kesepakatan atau keyakinan kelas dari kelas 2. Mungkin bisa di ATM, jangan ATP, ATM amati tiru dan modifikasi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada yang tahu? Yang pertama, survival. Survival itu apa? Kebutuhan untuk memenuhi kehidupan. Jadi misal apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya betul, makan. Terus ya makan kan pasangannya minum kan. Selain makan dan minum, kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa bertahan hidup? Enggak ya, berarti kesehatan juga. Terus istirahatnya di mana? Di rumah. Kan berarti itu kebutuhan hidupnya rumah ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan diterima, dan apa ya, berarti rasa ingin diterima, kasih sayang. Misal bisa diumpamakan juga di sekolah, di sini saya merasa diterima, teman-teman juga menerima saya, itu kan ada rasa apa ya, kasih sayang dari kebutuhan dasar manusianya terpenuhi gitu. Kemudian ada penguasaan ya, dari kemampuan, berarti lebih ke kemampuan kita, apakah kita sudah bisa apa ya, mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat, kita sudah mampu berprestasi atau
enggak seperti itu. Untuk kalau kebebasan untuk diri sendiri, maksudnya diri sendiri untuk mengatur sendiri, berarti lebih ke mandiri seperti itu. Kemudian yang kesenangan, kalau kesenangan pasti paham ya pasti. Kesenangan itu berarti rasa ingin dia bahagia, tertawa. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi. Ya. Mungkin kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, ada rasa sedikit tidak puas. Kemudian ada posisi kontrol itu di guru. Posisi kontrol itu guru sebagai penghukum yang merah-merah itu ya. Guru membuat orang merasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagian besar kayaknya kalau anak melakukan kesalahan, lebih banyak guru itu langsung menghardik ya, langsung kamu tuh berbuat salah. Terus kalau kamu tidak melakukannya, awas ya gitu. Dengan kata-kata seperti itu, di posisi kontrol penghukum itu sebetulnya yang harus kita hilangkan, karena bisa membuat anak-anak tuh mengalami gagal identitas ya. Jadi mereka sudah kayak takut dulu, membuat orang merasa bersalah. Itu bisa dijernihkan berarti dengan kata-kata, ibu tuh kecewa sama kamu tuh seharusnya nggak terlambat. Nah, sepertinya hampir sebagian guru untuk saat ini masih dengan yang itu untuk menghukum anak masih menggunakan sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman itu juga sudah bisa berhasil, tetapi si anak juga masih tetap kalau memposisikan diri di posisi kontrol sebagai teman, anak masih mengharapkan imbalan dan dia itu jadi ketergantungan dengan orang lain. Kata-katanya yaitu misal, ayolah lakukan demi ibu gitu, atau masa kamu tidak mau sih, tidak ingat ya ibu pernah bantu, seperti itu. Atau mungkin saat itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting ya. Jadi dia bergantung kepada gurunya. Untuk yang sebagai pemantau itu juga masih dinilai kurang berhasil ya, maksudnya karena masih anak itu lainnya masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain, yaitu kepada gurunya itu sendiri. Dan yang terakhir itu manajer. Ini posisi kontrol yang paling bagus untuk guru karena menghargai diri sendiri, yaitu tetap kita dari guru itu dulu berbuat itu tetap mengajukan pertanyaannya apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak langsung menghakimi si anak jika anak itu berbuat kesalahan.
terus menguatkan pribadi si anak dan tetap meletakkan murid tetap meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid juga bisa imbal balik menanyakan bagaimana caranya biar bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia menyadari kesalahannya dengan kita memposisikan diri kita di posisi manajer. Di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran atau paksaan. Restitusi bukan berupa tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini namanya segitiganya, segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Kebetulan saya kemarin praktek ini yang di video sama Bu Siti ya, Bu Siti. Saya mau praktekkan ini untuk menentukan langkah-langkah restitusi, berarti memecahkan kasus yang ada pada anak. Misal anak terlambat, anak di sekolah, di kelas itu tidak memperhatikan kita saat mengajar. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ada 2 kasus. Yang pertama, insiden buku paket disobek. Kebetulan kawan 2 itu kan sering ada laporan begitu juga, dan salah satu Bu Mas, kemarin ceritanya adalah itu siswi yang memiliki buku paket tidak ingin meminjamkan ke Gio, tapi Gionya tuh pengen minjam dengan paksaan. Kemudian disaksikan sama beberapa siswa yang melihat kejadian tersebut. Guru juga menerima laporan dari Adela. Adela bilang, Adela itu lapor kalau Gio mendekati Adela saat jam istirahat, kemudian meminta izin untuk meminjam buku paket mata pelajaran tertentu. Adela menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan buku paket tersebut untuk belajar karena akan ada ulangan. Tapi di sini ada juga penolakan dan perdebatan, terjadi penolakan dan perdebatan. Adela itu menolak permintaan Gio dengan sopan, tetapi Gio itu tetap bersikeras ingin meminjamkan buku tersebut dan mulai membujuk Adela. Kemudian karena bujukannya tidak berhasil, Gio terus merebut paksa, yang akhirnya terjadi tarik menarik, bukunya tersebut sobek. Dan memang betul-betul sobek. Itu buku pelajaran kalau nggak salah pendidikan Pancasila. Akhirnya ada pelaporan ke guru.
dan beberapa siswa yang menjelaskan kejadian tersebut melaporkan ini kepada saya sebagai guru, dan akhirnya merasa sedih dan kecewa karena buku paketnya disobek. Gio merasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian saya mengambil Gio dengan tadi 3 cara yang ada di segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Saya tidak boleh langsung menghakimi Gio kamu salah, enggak, tapi saya kasih pertanyaan dengan Gio, kamu adalah anak yang kreatif, tapi kali ini Gio melakukan sesuatu yang tidak baik. Apakah Gio tahu? Tujuannya itu biar Gio itu mengingat akan nilai-nilai positif yang dimiliki, sekaligus mengakui kesalahan yang dilakukan. Jadi kita tidak boleh langsung kamu salah, kita tidak boleh. Kemudian di tahap yang kedua, penerapan segitiga konstitusi yang kedua, yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan lagi, Gio menarik buku Adela sampai sobek itu tidak baik. Saya memberikan pernyataan juga nih, kita harus menghargai barang milik orang lain. Tujuannya agar membantu Gio memahami kalau tindakannya itu salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya menanyakan kepada Gio, apa yang akan kamu lakukan jika kamu disobek temanmu? Gio, apakah kamu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu? Tujuan dari saya menanyakan ini adalah membantu Gio untuk berpikir kritis dan memahami perspektif orang lain, dan membantu Gio untuk memperbaiki hubungan pertemanan. Kenapa? Itu saya, Pak. Kemudian skenario yang kedua itu siswi yang terlambat ke sekolah. Namanya Lala. Nah, Lala tiba-tiba datang terlambat ke sekolah. Terus ya Lala saya mendekati Lala dan menanyakan alasan kenapa keterlambatannya. Lala menjelaskan dia terlambat itu karena tidurnya kemalaman sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian tetapi saya tetap memakai penerapan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, dengan menanyakan atau tetap membuat pernyataan Lala berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu pertama harus tetap kita lakukan. Tapi dengan kesalahan tersebut kita dapat belajar dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita semua tahu itu. Tujuannya yaitu agar mengingatkan Lala akan sisi positif dirinya, sehingga tidak merasa rendah diri. Dan langkah yang kedua, yang validasi tindakan yang salah, saya menanyakan, tapi hari ini kamu terlambat datang ke sekolah, itu kurang baik karena kita akan ketinggalan pelajaran. Apakah perbuatan Lala sesuai dengan kesepakatan kelas yang tadi saya pernah bilang, yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya tentang keyakinan kelas, kan itu sudah disepakati sama anak-anak. Nah, di sini kita tanyakan
Dan apakah perbuatan lala sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Kemudian di sini tujuannya yaitu membantu lala memahami bahwa tindakannya memiliki dampak negatif. Karena dengan terlambat sekolah dia akan ketinggalan pelajaran gitu. Yang langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Dan bagaimana jika kita buat kesepakatan bersama? Tujuan dari pertanyaan itu adalah membantu lala berpikir tentang solusi dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan tadi segitiga restitusi itu diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer yang 5 kontrol ya. Yang 5 kontrol tadi yang paling tepat itu memang guru memposisikan dirinya adalah sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru yang ada 5 tadi, dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Terima kasih. Sekiranya cukup sekian dari diseminasi saya, atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Matur nuwun sebelumnya karena sudah menyempatkan diri untuk ada di kegiatan diseminasi saya. Terima kasih kepada teman-teman semua dan mari kita akhiri dengan berkat hamdalah. Alhamdulillah. Dilanjut taubat. Yeah.